Halo, apa kabar kaum colikiawan yang cita-citanya menjadi anak Raja Salman? Kembali lagi bareng saya Jeffrey di channel ini yang sampai sekarang masih belum ramai. Di kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah film monster menegangkan yang dijamin membuat bulu jempol kalian berdiri, yaitu Kong Skull Island. Film tersebut menceritakan sebuah ekspedisi untuk memetakan sebuah pulau misterius yang bernama Skull Island yang ada di wilayah Samudra Pasifik. Sesampainya di sana, mereka harus dikejutkan dengan kemunculan monster mengerikan penghuni pulau tersebut. Oke lah, tanpa banyak sop iler di awal, kita langsung gaskan aja ke ceritanya. Mang Oleh makan ikan hiu. Selamat menonton dan intro dulu. Pada tahun 1944, saat Perang Dunia masih berkecamuk, ada dua buah pesawat tempur yang terjatuh di sebuah pulau asing yang ada di Pasifik Selatan. Mereka berdua adalah prajurit Amerika dan prajurit dari negara Ika-Ika Kimochi yang saat itu sedang berperang. Kemungkinan mereka saling kejar satu sama lain dan tersesat hingga sampai di pulau asing tersebut. Mereka berdua saling baku tembak dan kejar-kenjaran hingga sampai di sebuah tebing jurang. Mereka berkelahi jarak dekat dan saat prajurit Amerika itu hampir terbunuh, tiba-tiba dan film pun berakhir. Tapi bohong. 29 tahun kemudian, atau tepatnya pada tahun 1973, terlihat ada dua orang yang baru turun dari taksi dan membawa koper berlogo Monarch. Mereka berdua adalah Bill yang merupakan kepala organisasi Monarch dan juga asistennya yang bernama Brooke. Oh ya, info aja ya bro, Monarch ini adalah suatu organisasi rahasia gabungan dari beberapa negara yang bertujuan untuk mencari dan meneliti makhluk purba yang diyakini masih hidup sampai sekarang. Bill dan Brooke menemui Senator Willis untuk meminta izin dan juga bantuan dana dari pemerintah untuk penelitiannya atas penemuan pulau baru yang mereka temukan. Pada awalnya Senator Willis enggan membantu mereka berdua, namun setelah Bill mengatakan bahwa kemungkinan Rusia juga akan mengetahui pulau tersebut, akhirnya dia menyetujuinya. Karena pulau tersebut diyakini belum terjamah oleh manusia, Bill meminta Senator Willis untuk memberinya pengawalan dari pasukan militer. Kemudian adegan berpindah ke pangkalan militer Amerika yang ada di Vietnam. Terlihat di sana ada Kolonel Packard yang nampak gelisah karena sebentar lagi tugasnya di medan perang akan berakhir dan dia akan dipensiunkan. Dari medalinya terlihat Kolonel Packard adalah seorang prajurit yang banyak memiliki prestasi, namun semuanya akan percuma setelah dia pensiun nanti. Malam harinya, Kolonel Packard mendapat telepon dari atasannya yang memberi misi terakhir kepada dia untuk melakukan pengawalan ke suatu pulau yang ada di Pasifik Selatan. Kolonel Packard terlihat sangat senang dan bersemangat karena bisa mendapatkan misi lagi. Thank you. Di tempat lain, Bill dan Brooke yang juga berada di Vietnam pergi ke sebuah tempat hiburan malam untuk menemui seseorang. Ternyata yang mereka berdua temui adalah James Conrad yang merupakan mantan kapten pasukan khusus Inggris, yaitu SAS. Mereka berniat merekrut Conrad karena memiliki segudang pengalaman dalam bertahan hidup di hutan rimba yang sangat dibutuhkan dalam ekspedisi ini. Singkat cerita, setelah semuanya sudah siap, mereka berkumpul di sebuah kapal yang ada di Thailand untuk melakukan briefing. Di rapat tersebut ada juga dua orang wanita yang akan ikut dalam ekspedisi ini, yaitu calon menantu mama saya Sanlin yang merupakan ahli biologi dan juga geologi, serta mantan pacar saya yaitu Mason Weeper yang merupakan fotografer anti perang. Aduh, semoga aja gak berantem mereka berdua gara-gara saya. Bill menjelaskan bahwa dalam ekspedisi ini mereka akan menggunakan sebuah bahan peledak seismik untuk memetakan permukaan tanah di pulau tersebut. Namun sebenarnya ada niat lain dari Bill, yaitu memancing makhluk purba yang ada di sana supaya muncul. Mereka pun memulai ekspedisinya dan berangkat ke pulau tersebut yang kita ketahui sekarang bernama Skull Island. Singkat cerita, mereka sampai di perairan Skull Island dan melihat bahwa pulau tersebut dikelilingi dan ditutupi oleh badai abadi. Mereka semua berangkat dengan menggunakan beberapa helikopter yang dipimpin oleh Kolonel Packard. Combat formation. Rombongan helikopter itu pun memasuki badai dan mengalami guncangan yang sangat hebat serta banyak petir yang kapan saja bisa menyambar dan membuat mereka jatuh.
Namun berkat pengalaman dan keahlian pasukan Kolonel Packard, mereka pun akhirnya bisa melewati badai tersebut dan masuk ke dalam Skull Island. Helikopter yang membawa para ilmuwan mendarat terlebih dahulu, sementara helikopter lainnya berpencar untuk menjatuhkan bom seismik seperti rencana awal. Satu persatu bom dijatuhkan dan Brooks menemukan fakta bahwa di dalam pulau ini memiliki rongga yang cukup besar seperti yang mereka harapkan. Hey Randy, you're not gonna believe this. Saat mereka sedang asik menjatuhkan bom ke pulau tersebut, tiba-tiba penghuni Skull Island yang mereka sebut dengan nama Kong menyerang dan menghancurkan semua helikopter pasukan Kolonel Packard tanpa tersisa satupun. Kolonel Packard yang melihat anak buahnya dibantai tanpa ampun sangat marah dan berniat akan membalas dendam kepada Kong. Karena kejadian tersebut, mereka semua yang masih selamat terpisah menjadi dua kelompok. Conrad yang berada di sisi selatan pulau mengajak yang lainnya untuk menyusuri sungai supaya bisa sampai dengan selamat ke titik penyebutan. Sementara itu, Chapman yang terdampar sendirian menghubungi Kolonel Packard dan memberitahu bahwa dirinya selamat dan berada di dekat helikopter yang membawa persenjataan berat. Packard menyuruh Chapman untuk tetap di sana karena dia akan menjemputnya sekaligus mengambil persenjataan berat untuk membalaskan dendam kepada Kong. Setelah itu, Packard berhasil mengumpulkan beberapa anak buahnya yang masih selamat dan mengajak mereka ke tempat Chapman berada. Packard mendatangi Bill dan menodongkan senjata karena merasa dibohongi olehnya tentang misi investigasi tersebut. This was never about geology. Bill mengatakan bahwa ini bukan misi investigasi biasa, melainkan misi pembuktian bahwa sebenarnya para makhluk purba seperti Kong masih ada dan hidup sampai saat ini. Bill juga memberitahu bahwa organisasi Monarch dibentuk untuk memburu para makhluk purba tersebut yang berpotensi berbahaya terhadap keberlangsungan manusia di muka bumi. Di tempat lain, Conrad dan kelompoknya yang menuju ke titik penjemputan dikejutkan dengan kemunculan kebo yang ukurannya tidak manusiawi. Ya iyalah gak manusiawi, kan itu kebo Jeffrey. Mereka sangat ketakutan, namun ternyata kebo tersebut tidak menyerang mereka karena mungkin dia hanya ingin ikutan main film aja meski hanya muncul beberapa detik. Kembali lagi ke Packard, dia dan anak buahnya yang menuju ke tempat Chapman beristirahat dulu di hutan yang dipenuhi oleh pohon bambu. Saat salah satu anak buah Packard sedang minum, ternyata mereka pun panik dan menembaki Spider-Man raksasa tersebut secara membagong buta hingga Spider-Man itu terjatuh dan tak bisa bangkit lagi. Aku tenggelam dalam lautan. Malah nyanyi si anjing. Lanjut ke cerita, Conrad dan kelompoknya tiba di suatu tempat yang terlihat bangunan kuil kuno yang sudah terbengkalai. Saat Weaver sedang memotret bangunan itu, tiba-tiba mereka semua adalah suku asli yang tinggal di Skull Island, yaitu suku Iwi. Untung gak pakai anjing. Saat Conrad dan kelompoknya sedang panik, tiba-tiba muncul abah-abah dari belakang suku Iwi dengan memakai seragam Amerika pada tahun 40-an. Ternyata si abah adalah prajurit Amerika yang ada di awal film tadi, yaitu Sersan Hank Morlow. Sementara itu, di tempat lain, Chapman yang sedang mengambil air di sungai dikejutkan dengan kemunculan Kong yang mendekat ke arahnya. Dia pun bersembunyi dan melihat bahwa Kong sedang terluka cukup parah seperti terkena gigitan hewan yang cukup besar. Saat Kong sedang santai meminum air di sungai, dia dikejutkan dengan kemunculan sesosok siluman gurita yang sangat besar membelitirinya. Kong pun tidak tinggal diam, dia menghajar serta menarik tentakel siluman gurita itu hingga putus. Kong dengan lahap memakan tentakelnya dan pergi sambil membawa siluman gurita tersebut. Setelah menjelaskan alasannya bisa terdampar di pulau ini, Conrad dan kelompoknya dibawa oleh Marlow ke perkampungan suku Iwi berada. Di sini, Weaver melihat ada benteng yang sangat tinggi dan mengira bahwa benteng tersebut untuk melindungi suku Iwi dari Kong. Namun Marlow menjelaskan bahwa benteng itu dibuat untuk melindungi suku Iwi dari monster mengerikan yaitu Skrull-Crawler. Marlow menceritakan bahwa Kong sebenarnya adalah pelindung Skull Island dan disembah oleh suku Iwi karena melindungi mereka dari monster mengerikan tersebut. Monster mengerikan tersebut sudah menghabisi semua nenek moyang Kong sampai akhirnya hanya dia sendiri yang masih hidup. Marlow juga mengatakan bahwa wajar saja Kong menyerang mereka semua karena akibat dari ledakan bom tadi bisa membangunkan Skrull-Crawler yang sangat besar yang tertidur di bawah tanah.
Jika monster mengerikan tersebut terbangun, maka Kong akan sangat sulit mengalahkannya karena nenek moyangnya saja dibantai habis oleh monster tersebut. Setelah itu, Marlow mengajak Conrad dan kelompoknya ke kapal yang dibuat oleh dia dan prajurit Jepang yang ada di awal film tadi. Mungkin Marlow dan prajurit Jepang itu menjadi teman setelah dibawa Kong ke perkampungan suku Iwi dan membuat kapal tersebut namun belum selesai. Nah, pertanyaannya, di mana prajurit Ike Hikimochi tersebut? Ternyata prajurit Jepun tersebut sudah tewas karena diserang oleh Skrull Crawler. Marlow meminta bantuan dari Conrad dan yang lainnya untuk menyelesaikan kapal tersebut agar bisa digunakan pergi ke tempat titik penjemputan. Saat Viper sedang asik memotret kaum Iwi, dia mendengar suara aneh yang berasal dari luar gerbang. Viper pun pergi ke arah suara tersebut dan melihat kebo yang ukurannya tidak manusiawi sedang tertindih oleh bangkai helikopter. Dia pun berniat menolong kebo tersebut dan berusaha mengangkat bangkai helikopter tersebut, namun tidak bisa. Ya mana bisa sayang. Dan saat si cantik sedang kesusahan, tiba-tiba helikopter tersebut terangkat yang ternyata itu dilakukan oleh Kong. Viper sangat ketakutan, namun ternyata Kong tidak menyerangnya dan berbalik meninggalkannya. Di tempat lain, Chapman yang berusaha menghubungi Kolonel Peckhat dikejutkan dengan kayu yang dia duduki itu ternyata adalah seekor makhluk hidup. Dia menembaki makhluk tersebut, namun anehnya makhluk itu seperti ketakutan dan pergi menjauh dari sana. Dan benar saja saat Chapman berbalik ternyata... Sementara itu, Marlow dan yang lainnya berhasil menyelesaikan kapal tersebut dan berniat akan pergi ke titik penjemputan hari itu juga. Di sini Marlow mengucapkan salam perpisahan sekaligus rasa terima kasihnya kepada suku Iwi karena telah menerimanya menjadi bagian dari mereka. Di tengah perjalanan, mereka mendapat panggilan radio yang ternyata itu dari Kolonel Peckhat. Kolonel Peckhat menembakkan suara untuk memberitahu lokasi dia yang ternyata posisinya tidak jauh dari kapal kelompok Conrad dan Marlow. Conrad pun bergegas pergi menuju ke tempat Kolonel Peckhat, namun tiba-tiba salah satu ilmuwan diserang oleh seekor buung. Buung apa teman? Buung puyuh. Tubuh ilmuwan tersebut pun dikoyak-koyak oleh buung tersebut di atas langit. Mereka yang tidak bisa berbuat apa-apa hanya bisa menyaksikan ilmuwan tersebut dan kembali melanjutkan perjalanan. Singkat cerita, mereka telah sampai di tempat keberadaan Kolonel Peckhat dan bertemu dengannya. Conrad mengajak Kolonel Peckhat dan yang lainnya untuk segera pergi menuju ke titik jemput dengan menggunakan kapal Marlow. Namun dengan heras babatoknya, Peckhat menolak dan berniat untuk menjemput Chapman terlebih dahulu yang tanpa diketahui bahwa dia telah mati oleh Skrull Crawler. Karena tidak ada pilihan lain, Conrad pun mengikuti Kolonel Peckhat untuk menjemput Chapman terlebih dahulu. Di tengah perjalanan, mereka melihat banyak sekali tulang-tulang raksasa dan juga jasad dari kedua orang tua Kong. This is what's left of Kong's parents. Di sini Marlow sangat khawatir dan memperingatkan mereka semua kalau ini adalah sarang dari Skrull Crawler. Namun karena sudah hampir sampai ke tempat Chapman, mereka pun kembali melanjutkan perjalanan menuju sarang Skrull Crawler tersebut. Sesampainya di sana, salah satu anak buah Peckhat sebat dulu dan membuang kuntungnya sembarangan dan terjadilah... Karena ledakan tersebut, beberapa Skrull Crawler dan beberapa buung puyuh berdatangan ke arah mereka. Di sini Skrull Crawler tersebut memuntahkan tengkorak sekaligus kalung milik Chapman yang menandakan bahwa dia sudah tewas dimangsa oleh Skrull Crawler tersebut. Dan saat semua sudah dirasa aman, tiba-tiba mereka pun menembaki Skrull Crawler dan buung puyuh tersebut yang menyerang mereka semua. Viper melemparkan korek api ke asap yang mudah meledak yang membuat Skrull Crawler terbunuh dan mereka semua terselamatkan. Mereka pun melanjutkan perjalanan dan di sini Conrad menunjukkan kalung milik Chapman kepada Peckhat yang menandakan dia telah tewas di mangsa Skrull Crawler tadi. Namun karena memiliki sifat heras babatok, Peckhat tetap menyalahkan Kong atas kejadian semua ini dan berniat membunuhnya dengan persenjataan berat yang ada di helikopter Chapman.
Marlowe memperingatkan Peckhat untuk tidak melakukan hal tersebut karena Kong adalah pelindung Skull Island dari para monster. Namun dengan santainya Peckhat mengatakan akan membunuh semua monster tersebut setelah berhasil menghabisi Kong. Di sini mereka pun kembali berpisah di mana Peckhat dan anak buahnya pergi menuju helikopter sedangkan Conrad, Marlowe dan yang lainnya kembali ke sungai untuk melanjutkan perjalanan menuju titik jemput. Di malam harinya Conrad dan Viper sampai di sebuah bukit yang tinggi untuk mencari rute yang akan mereka lalui. Di sini tanpa diduga Kong datang dan menghampiri mereka berdua. Viper menyadari bahwa sebenarnya Kong itu adalah makhluk yang baik dan sangat cerdas. Tiba-tiba terdengar suara ledakan dari kejauhan yang membuat Kong sangat marah dan akan menghampirinya. Ternyata ledakan tersebut adalah perbuatan Peckhat dan anak buahnya yang memancing Kong untuk masuk ke dalam jebakan mereka. Conrad yang mengetahui bahwa itu perbuatan Peckhat menyuruh Sanlin dan Brook untuk pergi ke kapal terlebih dahulu sementara dia, Viper dan Marlowe berniat akan menyelamatkan Kong. Kembali lagi ke Peckhat, dia berhasil memancing Kong yang sudah masuk di jebakan yang mereka telah buat. Peckhat melemparkan api ke danau tersebut yang membuat Kong terbakar dan ambruk. Peckhat menggunakan kesempatan tersebut untuk memasang peledak di sekitar Kong supaya dapat membunuhnya. Untungnya Conrad keburu datang dan mencegah Peckhat yang akan meledakkan Kong. Conrad mencoba meyakinkan anak buah Peckhat bahwa apa yang mereka lakukan ini sudah sangat kelewat batas. Tapi Peckhat tetap keras babatok sampai tiba-tiba muncul Skullcrawler yang ukurannya sangat besar yang diceritakan Marlowe tadi. Mereka semua berlari dan menjauh dari sana kecuali si Peckhat yang tetap pada pendiriannya untuk meledakkan Kong. Namun semuanya sudah terlambat karena Kong tersadar dan langsung membunuh Peckhat dengan cara menggepreknya. Die, you motherfucker. Mamam si anjing. Kong yang dalam keadaan terluka bertarung dengan Skullcrawler tersebut. Conrad dan yang lainnya berusaha berlari dari kejaran Skullcrawler tersebut karena Kong harus kalah dalam pertarungan tadi. Conrad menyuruh Viper untuk pergi ke atas bukit dan menembakkan suar supaya Brook dan Sanlin bisa mengetahui posisi mereka. Sementara itu Conrad dan yang lainnya berusaha memancing Skullcrawler itu supaya menjauh dari Viper. Secara bersamaan Kong datang dan menghajar kepala Skullcrawler tersebut dengan menggunakan batu. Terjadi pertarungan epik antara Kong dan Skullcrawler, namun Kong harus kembali terpojok karena dia masih dalam keadaan terluka. Viper yang sudah sampai di atas bukit menembakkan suar untuk memberikan lokasi keberadaan mereka kepada Brook. Brook yang sudah sampai di sana membantu Kong dengan menembaki Skullcrawler menggunakan senjata yang ada di kapal. Skullcrawler itu mendekat ke kapal Brook, namun beruntungnya Kong berhasil lepas dari jeratan rantai tersebut dan menghajar Skullcrawler dengan baling-baling kapal. Karena hal tersebut, Viper harus terlempar dari bukit, namun untungnya bisa diselamatkan oleh Kong. Ternyata monster tersebut masih hidup dan Kong harus kembali melawan Skullcrawler tersebut dan menggunakan satu tangan dan berhasil memfatalitinya hingga tewas. Viper pun diturunkan dari tangan Kong dengan perlahan. Lalu tidak lama dari itu terlihat 3 helikopter yang datang untuk menjemput mereka semua. Dari kejauhan Kong melihat mereka semua sambil menepuk dadanya 3 kali. Tangan kosong kalau berani. Setelah beberapa waktu akhirnya Marlowe bertemu dengan keluarganya setelah berpisah selama 29 tahun. Di post credit scene kita diperlihatkan dengan Conrad dan Viper yang ditahan di sebuah ruangan oleh Monarch. Mereka berdua diberitahu oleh Brook bahwa Kong bukanlah satu-satunya monster yang ada di dunia ini. Brook menunjukkan sebuah penemuan gambar di sebuah gua yang menunjukkan masih ada banyak monster yang salah satunya adalah monster yang akan menjadi musuh Kong yaitu Godzilla. Dan film pun berakhir. Oke, karena durasinya takut kepanjangan, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan dari film Kong Skull Island.
Semoga bermanfaat, paling tidak menghibur kalian dengan bacotan saya yang masih belepotan ini. Secara keseluruhan film tersebut sangat baik, namun saya masih bingung kenapa hewan-hewan yang ada di Skull Island ukurannya tidak manusiawi. Memang sih ini hanya film, tapi itu tidak masuk akal bagi saya yang IQ-nya cuma 17 ini. Saya beserta masyarakat suku Iwi pamit diri dan mengucapkan terima kasih banyak untuk kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.